Aduh, masa gue harus nyalek sih gitu kan. Memutuskan menjadi janda. Mau pingsan aku itu bener-bener. Gaji polisi berapa sih? Sahabat Bang Yos dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara Benang Merah bersama Bang Yos. Untuk episode kali ini, saya datangkan tamu tentu yang lain dari kemarin-kemarin ya. Dia seorang artis, model, dia pengusaha, masih ada lagi yang dikerjakan yang lain. Ya, dia sutradara, dia nulis novel juga, sampai orang lain gak kebagian loh. Pengen tahu wajahnya? Yang sini Indonesia Jawa, yang sini bule. Gitu. Wulan Guritno. Nah, apa kabar saya? Baik. Sebenarnya Kenapa? bingung nih mau manggil, karena kan Bang Yos kan udah kayak bapakku sendiri juga ya. Jadi tapi karena kali ini ya udah panggilnya Ya, Bang. yang Bang Yos, ya biar nyambung. Biar awet muda juga. Jadi kamu amat sibuk, aku tahu ya. Banyak yang Berkurang sih sejak pandemi ini. Berkurang. Dan Ya, iya jadi berkurang. dan kita juga makin berkurangnya dalam arti gini ya, mungkin karena situasi kondisi kan banyak yang suka misalnya sudah berjalan terus diberhentikan sementara kayak gitu. Tapi kan sekarang udah mulai aktif lagi, Omikron naik kan kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi kita ya ingin sekali cerita itu lengkap ya. Pengen tahu dari awal ya. Kamu lahir di London ya. Iya. Apakah papamu itu seorang diplomat misalnya atau bisnis yang lain gitu? Terus ketemu dengan apa mamamu apa segala macam. Coba cerita sampai umur berapa kamu di London itu? Jadi sebenarnya awal kisah papaku ketemu mamah itu juga jadi inspirasi aku sih, Bang. Jadi keluargaku keluarga biasa-biasa aja. Yang kakung polisi, terus eyang putri tuh pengusaha gitu. Jadi kan gaji polisi berapa sih gitu. Ini gaji polisi berapa gitu. Tapi eyang putriku punya cita-cita anakku harus sekolah di luar negeri semua. Nah, gaji polisi ini kan nggak cukup lah untuk itu gitu kasarnya. Jadi eyangku tuh getol banget gitu. Jadi nama Sri Wulandari itu eyang putriku yang kasih karena aku cucu pertama dan anak pertama di keluarga Jawa. Oh, eyang yang ngasih nama itu. Eyang karena aku cucu pertama dari anak pertama. Jadi kan aku tahu. Jadi eyang putriku tuh inspirasi banget selain memang papa dan mama juga gitu, perjuangan mereka lah. Jadi eyangku tuh kepingin anaknya semua sekolah di luar negeri gitu, pokoknya gitu. Karena biar ya dia punya ini sendiri lah ya gitu. Akhirnya dia wirausaha gitu. Dulu ada toko terkenal banget di Blok M sebelum adanya, boleh nyebut merek nggak sih, Gelael apa segala macam. Itu toko eyangku gitu. Dia di depan tempat rollerblade di Blok M. Eyang punya toko di situ dan di situ juga distribusinya roti lau. Yang paling besar tuh waktu itu di situ gitu. Jadi lumayan terkenal tuh si toko kiosnya apa, lupa aku namanya. Nah, dan banyak usaha lainnya gitu. Sampai akhirnya bisa nyekolahin papaku ke Inggris. Nah, di situ papaku sekolah apa waktu itu? Kuliah. Papa kuliah gitu. Kuliah di sana, ketemulah gadis bule. Makanya separuh-separuh kamu. Iya, ketemu mama gitu. Ketemu mama. Jadi bukan karena diplomat atau gitu, tapi akhirnya ketemu mama. Terus menikah dengan mama, lahirlah aku anak pertama gitu. Tapi balik lagi karena aku anak pertama dari cucu. Memang semua berapa? 3. Anak ada 3. Aku, adikku dua-duanya laki. Satu masih di Inggris, dia memilih untuk di sana. Dan yang aku dan adikku Danar ada di sini, Indonesia. Sampai umur berapa kamu di Inggris itu? Bolak-balik, gangsing. Enggak maksud saya pertama kali umur berapa masuk ke Indonesia? Masuk ke Indonesia, jadi aku lahir di sana. Jadi papa sambil menyelesaikan kuliah, menikah, punya anak, kelar, dibawa pulang. Aku bawa pulang ke Indonesia, itu umur 9 bulan mungkin ya. Oh, masih kecil banget tuh Iya, sini kan. 9 bulan.
Terus aku sempet balik lagi ke Inggris sekitar umur 5 tahun kayaknya, selama 1-2 tahun. Karena apa balik ke Inggris? Mama pingin kangen. Oh, Mama, si papamu di sana, mamamu di sana. Iya. Oke. Terus papa mama cerai sekitar aku umur 10-11 tahun. Terus kemudian aku akhirnya lanjut sekolah di sana sekalian biar bisa Balik ke Inggris lagi ngerasain di berapa tahun? mama juga. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ngambil performing arts. Terus habis itu balik ke Terus Jakarta itu umur berapa kira-kira? 19. Terus mau Jadi lanjut aku umur 19 itu udah langsung. Berarti lulus SMA kamu udah? Iya. SMA mana di D3 Jakarta? kalau istilahnya O level, A level. A level aku udah sampai A level. SMA mana kamu dulu? SMA-nya di sana dong. Oh, SMA aku O di London. levelnya, A levelnya. Oke. Jadi kalau O level tuh setara SMP, A levelnya itu setara SMA, terus kemudian aku lanjut performing arts gitu. Sekolah Terus, performing arts. Terus setelah 19 tahun karirmu pertama apa sih sebenarnya? Aku bawain acara bola itu. Aku ngerti RCTI kan? Iya, Lega Calcio Serie A. Itali, Iya. Liga Italia apa Iya. Liga mana? Ya, Iya, betul. Liga Italia. Kok ingat? Iyalah. Iya. 2000. Buongiorno Lega Calcio gitu. Kamu tahu dari mana? Ya. Kenapa sepak bola? Kamu suka sepak bola? Ngerti latar belakangnya? Aku mulai seneng dan mulai mengerti sepak bola karena membawakan acara itu. Jadi untungnya aku tuh punya co-partner di acara itu, si Gilbert Patiruhu kan memang yang benar-benar paham gitu. Kalau aku diterima menjadi presenter itu ya mungkin karena cara aku membawakan acara aja, tapi bukan karena latar belakang pengetahuan aku akan bola gitu. Jadi tuh setiap hari aku dicekokin gitu, suruh baca tabloid bola lah atau tentang bola, nonton bola, sehingga kan pemain-pemain terkenal Italia juga lu masih tahu semua lah. Iya, gitu saat kan. itu tahu, sekarang lupa-lupain. Karena dulu based on ngafalin kan, lebih banyak lama-lama akhirnya ya naturally, gradually kan kita jadi paham lah dikit-dikit. Terus yang paling utama memang harus nonton waktu itu. Kenapa? Karena kan apa yang terjadi di lapangan itu kan ya harus tahu lah gitu. Kalau nama pemain itu berapa lama itu presenter sepak bola itu? Lumayan lama. 3-4 tahun apa ya? Lumayan lama. Terus lanjut artis, dari situ mungkin dari model. Sebenarnya model enggak pendek begini. Ya, tapi kadang-kadang suka sama desainer dijadiin muse kan, karena kita public figure dijadiin muse gitu. Kalau model mungkin lebih tepatnya kalau misalnya aku di foto atau jadi cover majalah karena untuk profil aku gitu, bukan as a model gitu. Bukan model, ya. bukan, ya. Nah dari situ dari sebenarnya awal karir banget itu bukan itu. Sebelum aku berangkat ke Inggris, sekolah di Inggris, itu aku sempet aku kan SMP kelas 2 SMP tuh di Alizar Pondok Labu. Di Alizar Pondok Labu, terus kemudian aku tuh lagi ngantri di Pondok Indah Mall. Terus ngantri apa? Ngantri mau teks temen aku, bilang aku udah sampai. Kan dulu kan nggak ada telepon kan, Bang Yos. Pager gitu. Kan dulu kan pakai pager kan. Jadi kan kita telepon umum gitu kan untuk untuk menghubungi teman aku itu gitu kan, untuk titip teksnya itu. Ya udah, akhirnya di situ ada talent scout yang ngelihat aku di situ, mau nggak casting. Jadi sebenarnya aku pertama kali main itu di sinetron Pondok Indah waktu aku umur 11 sampai 12 tahun gitu. Nah dari situ sekolah dulu ke Inggris, itu it was a big hit gitu. Dulu kan ada serial yang luar Beverly Hills 90210, itu kira-kira mau ngikut-ngikutin itulah gitu. Ya udah, jadi setelah itu sekolah dulu ke Inggris, balik Lega Calcio, baru lanjut main sinetron, terus lanjut ke film gitu. Itu berapa lama itu sinetron dan film ini? Masih sekarang kan? Masih. Gitu. Masih, cuman ya begitu mulai main film, jadi abis aku main sinetron itu, jadi dulu itu tuh yang main sinetron aja, main film aja. Kenapa? Karena main sinetron itu kan waktu kita habis terbuang, sedangkan film itu kan ada prosesnya yang kayak kita harus reading apa, jadi susah banget untuk pemain sinetron untuk ikutan di film gitu kan. Nah tapi waktu itu alhamdulillah banget aku pertama kali main di filmnya Mas Riri sama Mbak Mira Lesmana, waktu itu Suhogi. Iya kan gitu. Jadi dari situ mungkin kesempatannya jadi lebih terbuka lagi buat di film. Maksudnya ada trust untuk aku main di film. Jadi gitu. Sudah berapa film kamu pernah bintangin? Nggak tahu. Sampai nggak pernah bisa ngitung ya? Mungkin lebih dari, kalau sinetron sama film digabung mungkin lebih dari 30. Mungkin lebih dari 30. Wah, luar biasa. Ya, sudah sukses di film, sinetron,
Tapi kan kamu saya lihat masih punya bisnis lain ya. Iya. Apa namanya? Kecantikan. Terus kuliner juga. Iya. Terus apa usaha apa lagi? Minuman kesehatan sekarang ada. Jadi coba ceritain ya bagaimana kamu bagi waktu ya. Secara paralel itu ada kegiatan harus main film, main sinetron, ngurus bisnis. Bisnis kan nggak boleh rugi ya. Iya. Masih mungkin ngurus anak-anakmu dan lain Iya, sebagainya. iya. Gimana waktu kamu atur itu? Jadi aku cerita dulu kenapa pertama kali aku masuk ke bisnis itu adalah kan dapat uang tuh lumayan dari kita kerja di dunia entertainment ini gitu. Nah terus kok segampang itu ya uang habis gitu kan, namanya perempuan senang belanja. Maunya kamu puter bidang lain gitu. Iya Oke, gitu. oke, Jadi aku berpikir ini harus diputerin nih, kalau enggak aku juga nggak tahu sampai kapan karir aku di dunia entertainment gitu kan. Jadi I have to do something about it gitu kan. Background bisnis juga nggak ada, paling melihat dari ya keluarga ada gitu, ngelihat dari ya mungkin keluarga yang berbisnis gitu. Cuman kan ya beda kali kalau prakteknya sendiri ya. Dan jadi akhirnya aku dapetnya learning by doing ilmunya gitu. Jadi pertama kali aku tuh diajak, memang pertama kali diajak sama temen. Dia bisnisnya restoran Takigawa, restoran Jepang waktu dulu tuh ada namanya Takigawa yang di franchisein gitu. Jadi kemudian aku ambil franchise-nya gitu. Nah dari situ tapi aku mikir, wah ini tempat, kenapa aku ambil ini tempat aku buat belajar nih gitu. Aku pingin banget punya bisnis, apalagi franchise gitu kan. Jadi aku masuk ke situ sekalian aku belajar waktu itu sama Mas Ian, sampai akhirnya aku bikin bisnis franchise aku sendiri, si Potrespa itu sama Mandayana gitu. Which is ilmunya aku belajar dari pada saat aku ikutan franchise di restoran Takigawa. Masih gitu. berjalan sampai sekarang? Kalau yang Ganti Potre lagi. kita lagi mau mencanangkan lagi gitu kan. Kemarin tutup kan karena pandemi ini kan, pandemi terus udah gitu orang kebiasaannya jadi berbeda. Jadi kita memang harus punya konsep baru kalau untuk si Potre and Spa itu sendiri gitu. Jadi ya udah dari situ mulai senang berbisnis gitu. Kecuali tadi kuliner apa lagi? Ada yang ikutan, ada yang kita create sendiri gitu. Kalau yang saat ini minuman Isopro 23 gram. Jadi itu kebetulan kan aku suka olahraga. Suka olahraga, terus udah gitu jadi produk yang bisa kita create lagi gitu. Ya udah aku cari sesuatu yang memang deket sama diri aku gitu. Yaitu minum olahraga itu Isopro. Jadi itu minuman protein Bang Yos. Jadi kalau kita olahraga, bahannya dari apa? Isolate whey lah, protein. Jadi itu kemudian biasanya kan kalau di Indonesia tuh yang lebih marak adalah kita kalau pengen building muscle itu kan makan ayam, dada ayam, pokoknya daging-dagingan lah gitu. Atau protein shake, protein bar itu udah marak banget. Tapi protein water belum ada. Jadi kebetulan Isopro 23 gram ini adalah minuman protein water pertama. Jadi bentuknya kayak air gini, tapi dia kandungannya protein. Jadi di-infuse proteinnya ke water. Jadi ya pilihan lagi buat dunia protein ini. Dan itu gitu. tiap hari diminum? Tiap hari diminum dong. Dan sekarang kan apalagi lagi pandemi ini juga bisa buat jaga kesehatan sama imun gitu. Karena kan kalau protein yang cukup di tubuh kita itu adalah salah satu kita untuk menjaga imunitas kita gitu. Iya. Jadi saya ngukurnya apakah keberhasilanmu itu kan terutama di dunia entertainment. Kelihatannya kayaknya banyak yang berhasil, banyak yang gagal juga. Ya, tapi yang berhasil dulu kita ceritain ya. Saya ukur juga dengan penghargaan yang pernah kamu terima. Bisa diceritain penghargaan apa saja? Di dunia film maupun di dunia lain yang kamu pernah dapat. Dunia lain tuh dunia Ya, dunia lain kenapa ya? setan Kamu pernah kan menghargai dari aku. sutradara. Dunia lainnya nanti diceritain belakangan. Ya kalau di film kebetulan ya ini bukannya sombong ya, cuman aku lumayan bangga sama ini. Film pertama yang aku buat, film Dilema itu waktu itu berhasil bawa nama bangsa. Kita menang di Rusia di Detective Film Festival. Kamu sebagai apa? Produser kalau di situ. Produser. Luar biasa. Ya, itu kita menang Best Film gitu, menang Best Film lawan 77 negara gitu. Berapa Di Detective negara? Film ya 77 dari Australia, Amerika, Eropa, ya internasional. Terus ya kalau untuk diri aku sendiri adalah beberapa penghargaan as an actress di tahun 2011, 2012 Indonesia Movie Award,
nominasi FFI, MTV Movie Award, waktu itu menang di film apa ya, Naga Bonar apa ya, terus ya film Naga Bonar kayaknya, terus ada beberapa penghargaan lainnya gitu. Kalau di dunia lain apa ya penghargaannya, paling lumayan sih, ada ya kan aku punya gerakan harapan gitu, banyak penghargaan yang aku dapat juga dari kita menjalankan gerakan itu gitu. Dari nah terus begini ya, di samping kesuksesanmu ya, lalu masih terpikir di dirimu itu untuk membantu orang lain ya. Setahu saya ya, ada yayasan namanya Yayasan Kasih apa ya? Yayasan Dunia Kasih Harapan. Dunia Kasih Harapan ya. Itu apa? Bisa kamu menceritakan niatnya mau membantu siapa ini? Yayasan itu. Jadi mulainya tuh aku dan teman-teman kita melihat kok sekarang anak-anak kita ini, kebetulan aku juga udah punya anak kan gitu, mereka bener-bener on gadget banget gitu. Jangan sampai anak-anak ini tuh rasa sosialnya hilang atau rasa empatinya hilang gitu. Maksudnya karena kan ya kalau hidup di gadget itu kita kadang suka nggak tahu mana yang nyata, mana yang tidak gitu kan. Jadi kan peran orang tua itu juga penting untuk menjaga supaya anak tetap tahu koridor-koridor ini kan gitu. Nah akhirnya kita pengen bikin sebuah gerakan untuk mengingatkan itu pada anak-anak kita gitu kan. Karena it has to start from a very early age gitu. Nah tapi kalau kita gembar-gembornya soal itu kok kayak nggak fokus gitu ya. Maksudnya apa yang mau dijalankan, apa yang mau disampaikan gitu. Akhirnya ya udah kita berunding gerakan harapan ini, kita mulai dari ini atas brainstorming yang begitu panjang sama teman-teman, sama Mandayana dan lainnya. Akhirnya kita memutuskan oke, yang pertama kita menyebarkan harapan lewat kita membantu dan mensosialisasikan akan kanker gitu. Karena waktu saat itu kita melihat grafik kanker itu lumayan tinggi dibanding beberapa penyakit disatukan, stroke, AIDS dan lain sebagainya disatukan, itu masih tetap grafiknya lebih tinggi kanker. Sedangkan kanker itu sebenarnya masih bisa kita cegah. Dalam arti kan ada yang sudah ada vaksinnya, kemudian lifestyle dan lain sebagainya. Jadi kan sebenarnya masih ada cara, masih ada harapan untuk kita mencegah dan menurunkan grafik. Walaupun itu penyakit paling sulit sebenarnya. Ya, betul. Tapi masih ada harapan untuk kita menurunkan grafik tersebut gitu. Ya udah akhirnya ada juga di lingkungan kita yang kena, maksudnya saudara-saudara kita yang berjuang melawan kanker. Akhirnya udah pertama kita menyebarkan harapan lewat kanker dulu gitu. Tapi sekarang along the way memang udah banyak causes yang kita jalankan. Ada Gelang Harapan, Bracelet of Peace, itu untuk diversity, jadi berbeda-beda tetap satu. Kita mengingatkan ke anak-anak kita kalau agama, warna kulit, suku, itu tuh tidak membedakan kita gitu. Terus ada Bracelet of Love, itu untuk kita mengingat lagi dan bangga akan Indonesian art and culture gitu. Karena kan anak-anak kita kan takutnya udah, ya itu karena on gadget udah gampang akses informasi dan akses dunia hanya lewat gadget, sehingga mereka lupa culture kita sendiri gitu. Betul. Itu terus dan akhirnya berkembang ke causes yang lain sampai yang terakhir ini kita ada untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Kenapa perempuan? Pemberdayaan perempuan. Ya, jadi mulainya kan sekarang isu kekerasan pada perempuan itu kan naik lagi. Oh, gitu. Itu kamu kampanyekan juga ya? Iya. Nah sebenarnya isu kekerasan ini adalah karena mungkin perempuan-perempuan yang mengalami ini tidak punya tidak punya keberanian, mungkin tidak punya akses, keterampilan gitu dan lain kan, sebagainya. Untuk ngadu kemana, betul. Nanti malah lebih dikerasin lagi. Iya, dan kalau ngadu apakah dipercaya atau kan? Tapi dengan dia mungkin punya keterampilan dan mandiri gitu kan, nggak segampang itu juga bisa orang sembarangan ke dia gitu, ke perempuan tersebut gitu. Jadi akhirnya perjuangan yang baru kita jalankan ini untuk pemberdayaan perempuan. Gitu. Kamu tadi bicara banyak tentang anakmu ya. Kamu bisa nggak cerita kepada publik ya? Apa yang kalian rasakan atau kalian lihat langsung dari efek sampingan ya anakmu yang mungkin 2 tahunan ya sekarang ya, dia belajar online apa itu. Ada nggak efeknya itu dan kita harus berbuat bagaimana coba?
ini pasti semua orang tua juga. Sebenarnya Kelihatannya aku ngelihat kayak biasa-biasa. anaknya Rena kayak biasa-biasa, happy aja dia kok. Enggak sih kayaknya. Enggak, gimana? Mungkin kasat mata kita ngelihatnya seperti itu, tapi they're going through a lot kalau menurut aku. Bisa melihat, karena kan kita lihatnya mereka lagi di rumah aja, baik-baik aja, tapi kemudian begitu mereka bersosialisasi kembali, kan kadang-kadang pada saat keadaan mulai membaik, kita ajak mereka bersosialisasi lagi kan. Ya. Itu berbeda dari Dunia sebelumnya. nyata ini Dunia kan, nyatanya. Nah, itu berbeda Beda dengan yang dia ada dulu sebelum pandemi ini terjadi. Kan mereka bersosialisasi biasa. Itu ada keawkwardan lagi, kecanggungan lagi, ketidakpercaya dirian lagi gitu, karena bingung bagaimana harus berinteraksi mungkin ya gitu. Makanya sekarang aku akalin, setidaknya aku punya bubble, teman-teman yang anak aku tetap bisa berinteraksi, main ke rumahnya, ya kan, jadi tetap ada interaksi dengan manusia gitu, yang secara langsung gitu, dan ajak mereka ke alam gitu. Jadi aku bikin bubble dan teman-teman aku yang deket juga kita bikin. Tapi terbatas lah ya terbatas karena keadaan gitu. Tapi at least. Terus acara apa aja yang kamu bikin? Ya mereka boleh nginep kadang-kadang gitu. Bergantian tempatnya lagi. Bergantian tempatnya. Di bubble yang kita create ini. Terjadilah interaktif yang konten antar mereka ya. Dan makin parahnya itu kalau menurut aku ya Bang Yos ya, bukan anak-anak yang sekolah online aja, cuman millennials ini juga sekarang kan isu ini juga marak nih, mental issue gitu kan. Kalau aku rasa itu penyebab utamanya anak-anak ini yang gampang. Kalau kita kan ya kita mainnya bekel dulu ya. Iya. Beda kalau sekarang kita interaksi kan, kita tahu mana yang nyata, kita dilatih untuk survive di this jungle gitu kan. Nah anak-anak ini jungle-nya di gadget gitu. Jadi begitu ke jungle yang beneran, hutan yang beneran ini, mereka bingung gitu, bingung gitu. Jadi memang peran orang tua sangat penting sih menurut aku gitu. Dan diri sendiri kalau misalnya ya kayak bukan yang anak-anak tapi yang mungkin udah dewasa, ya mungkin mereka harus bisa memanusiakan diri mereka sendiri. Mereka harus bisa membatasi gitu. Sekarang di Jakarta kan sudah dibuka oleh gubernur ya, tatap muka langsung gitu. Iya. Itu tatap muka 2 hari kemarin ditutup lagi sekolah anak aku, Bang Yos. Ditutup lagi? Ditutup lagi. Gitu. Kan dicanangkan vaksin, udah vaksin 2 kali. Anakmu sendiri sudah mengikuti? Udah. Sekolah 2 hari mereka happy banget, excited banget ketemu teman-temannya lagi. Kemudian baru 2 hari, kemudian diumumin lagi. Ditemukan beberapa kasus di sekolah, jadi sekolah ditutup lagi, nanti buka antara tanggal 7 atau 14 dilihat keadaan, karena banyak lagi laporan gurunya kena, janitornya kena, dan lain sebagainya, jadi ya ditutup lagi, ya udah. Jadi ya memang kayaknya keadaan sekarang kita memang nggak bisa punya rencana, kita harus selalu punya rencana A, B, C, D, E, dan kita harus cepat beradaptasi, terus ngelihat anak-anak kita seperti itu, kita harus carikan kegiatan yang gimana bisa biar anak-anak kita tuh tetap sane, nggak insane. Ya, itu kelihatan kan kamu kan. Ya, ini dicoba gitu ya. Di antaranya. Aku kan belajar dari Bang Yos dia. Gitu. Aku kan bukan siapa-siapa. Ini yang menarik saya, kamu pernah mau bermain politik juga kan? Pernah nyalek kamu di 29. Itu karena terbawa arus, karena benar selebriti ke Senayan? Bukan. Atau waktu itu gimana ceritanya coba? Terbawa arus nggak ya? Ada yang mau diperjuangkan di sana bisa aja, kalau punya DPR nanti pokoknya orang-orang yang kerja di entertainment. Ya, sebenarnya pada dasarnya kepengen give back aja, dan banyak denger dan banyak belajar, katanya kalau lo mau berbuat di suatu area gitu ya, you have to be inside gitu, lo harus ada di dalamnya gitu kan, nggak bisa dari luar. Jadi I thought, aduh masa gue harus nyalek sih gitu kan, tapi ya karena harus berada di dalam gitu supaya bisa bekerja dan berbuat gitu, harus masuk jalur politik ya gitulah. Jadi punya perasaan takut, cuman kemudian yang aku ceritakan tadi, yang aku belajar bisnis franchise itu dari Mas Ian. Mas Ian itu istrinya adalah adiknya ketua PAN saat itu. Jadi kenapa akhirnya aku ikutan PAN itu, karena aku merasa safe, at least ada yang jaga. Karena kan
cewek kayak aku masuk ke Dulu dapil mana politik sih? kayak di daging dibuang ke kandang macan kan? Enggak. Dulu dapil mana kamu? Dapil mana yang di Jawa Tengah. Jakarta juga? Solo, Jawa Tengah kan aku dari Oh. Solo. Jadi Kamu ngaku orang Solo ya? aku orang Solo. Oh, putri Solo dong kamu. Tapi kalau ngomong Jawa pasti nggak iso kamu ya? Aku ngerti. Iso tenan? Iso tenan. Sampean? Sampean kan aku. Ngerti dong kan Eyang kalau ngomong di rumah pakai bahasa Jawa. Ulan dalam yang Enggak, gitu. ya, itu aku pengen tanya juga ya. Waktu papa mama di rumah tangga lagi dulu ya. Ya, Lebih banyak ngomong Jawa Solonya apa Inggrisnya? Indonesia sih. Karena Indonesia ya? Indonesia Eyang Sehingga sesekali kamu Jawa. masuk ke Indonesia pun sudah nggak canggung ngomong Indonesia? Enggak. Lebih banyak malah my first language malah lebih ke Indonesia daripada Inggris gitu. Karena kan aku di Eyang. Maksudnya diambil anak sama Eyang gitu. Jadi balik lagi ke yang politik tadi. Tapi memang. Sejujurnya nyesel enggak, aku banyak belajar. Karena waktu itu aku juga mau masuk gitu, aku juga nggak sembarang masuk. Aku belajar dulu politik di Carta Politika waktu itu. Sambil proses berjalan, aku belajar, ingin tahu aja seluk-beluknya, sejarahnya dan lain sebagainya, perpolitikan yang ada di sini. Kemudian jadi aku biar nggak bego-bego amat lah gitu. Along the way, aku sebenarnya malas menceritakan lagi karena aku nggak mau menyalahkan siapa-siapa gitu. Karena balik lagi menurut aku apapun itu kegagalan adalah sebuah proses aku belajar gitu kan. Pokoknya along the way akhirnya nggak jadi caleg. Aku ngerasa wah ini bukan area yang tepat buat aku. Jadi penasaran lagi nggak 2024 Enggak. nanti? Enggak. Sementara enggak. Nggak mau lagi? Enggak. Karena aku ingin berbuat buat negara ini dari area aku sendiri gitu. There's a lot that I can do, dari Gelang Harapan, dari aku bikin film bawa nama bangsa keluar gitu misalnya. Kurasa itu sama gitu. Tadinya memang mau masuk ke politik itu supaya bisa mensejahterakan pastinya duniaku gitu, dunia film. Iyalah. Kan. Dunia hiburan itu bisa lebih terurus lah. Lebih dapat fasilitas, perhatian dari pemerintah kan gitu kan. Iya, betul. Yang ingin kamu perjuangkan. Karena film itu kan juga adalah seperti olahraga dan lain sebagainya yang itu bisa kebutuhan, membawa namanya kita hiburan kan. Iya, mempersatukan kita dan membuka jalur-jalur kita ke dunia juga gitu kan. Jadi ya udah, tapi akhirnya aku memilih untuk dari luar aja. Bisa juga kok berbuat untuk negara ini, give back to this country dari luar, nggak harus dari dalam, nggak harus lewat politik. Kalau buat aku gitu. Menarik ya. Sahabat Bang Yos tadi mengikuti perjalanan hidupnya si Wulan Guritno. Wah, ya dalam hidup ya udah pastilah ya. Aku merasa sudah berhasil di sini, aku masih jatuh bangun di sini atau masih belum berhasil di sini gitu. Mau nggak cerita yang lain? Yang nggak berhasil. Untuk ya mungkin ada yang sesuatu yang nggak berhasil, kalau Wulan mau cerita tentu sebagai referensi para milenial yang lain bahwa hidup itu tidak semuanya bisa kita capai dengan mudah, ini berhasil semuanya apapun. Kadang-kadang kita ada yang jatuh bangun, tetapi harus dipahami mulanya setiap kali kegagalan, kalau itu misalnya kamu kegagalan, itu adalah sebuah keberhasilan yang tertunda saja. Betul. Ada nggak kemalang itu? Ada blessing in disguise. Ya kalau semua udah tahu. Aku belum tahu. Kalau misalnya bisnis atau film, orang kan ngelihatnya kan semua yang diberitakan adalah yang sukses-sukses. Perjalanan untuk menuju kesuksesan itu kan kadang tidak diceritakan, jadi orang nggak tahu gitu kan. Ya kalau yang orang udah tahu, kegagalan aku adalah berumah tangga. Oh begitu. Dan juga banyak pekerjaan, misalnya contohnya nih Bang Yos, yang paling baru aja aku ceritakan, yang paling baru. Isopro 23 gram, keluar itu kita create selama 2 tahun sampai akhirnya menjadi produk. Kemudian kita pasarkan di Februari 2021. 2020. Kita pandemi 2020 ya? 2020. Ya abis banjir itu kan, tahun baru, Februarinya kita langsung pandemi kan. Iya. Februari minuman protein aku ini udah masuk di seluruh, ini launching, masuk ke seluruh gym, di rata-rata gym di Indonesia. Kemudian pandemi datang, gym semua tutup, gimana itu? Mau pingsan aku itu, bener-bener kayak, mungkin ini dialami semua orang. Tapi kemudian yang kerja di situ pun berapa orang itu?
Iya, udah pusing lah pokoknya. Kalau dia Ya pastilah. berapa yang sudah kita keluarkan untuk produksi dan lain sebagainya, itu kan jadikan kayak barang, Rongsokan. kayak barang di gudang yang, nah tapi kemudian wah ini nggak bisa begini, we have to think of another way gitu. Jadi kita putar otak apa segala macam, selalu ada jalan kalau memang kita mau. Jadi akhirnya Selalu ada jalan setiap kita mau. kalau kita mau, jadi begitu Ini kata-kata kunci lagi nih. kita mau, kemudian hati kita terbuka, pikiran kita terbuka. Kalau kita nggak mau, aduh nggak bisa, nggak possible, semua ketutup. Jadi kita pun nggak bisa mikir ide-ide baru. Begitu kita yakin ada cara, Pasti ada jalannya. kita semangat, hati kebuka, pikiran kebuka, kita Kepercayaan jalan, diri, kepercayaan diri juga kita. kepercayaan diri, dan akhirnya ini kan sebenarnya minum protein. Tadinya target kita adalah untuk orang yang mau building muscle, mau bikin otot gitu kan. Tapi kemudian akhirnya kita rubah jalur kita gitu. Maksudnya ini minuman kesehatan. Walaupun memang untuk building muscle, recovery muscle, tetapi kemudian di masa pandemi ini kan kebutuhan protein yang cukup itu penting untuk menjaga imunitas kita. Ya udah, jadi sekarang kita jualan lagi karena kita rubah jalur ke plan B gitu, ke plan C lah gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada jalan. Kalau kita mau, itu hanya salah satu contoh gitu. Kalau yang satu lagi itu kalau dari buat dunia bisnis ya, kalau di film ya kita kadang keterima sebuah peran yang kita mau, yang udah benar-benar kita idam-idamkan, ternyata orang lain yang dapat. Kita udah syuting film yang nggak tayang gitu. Aku selama pandemi ini lumayan banyak syuting gitu malahan. Tetapi filmnya belum ada yang tayang, kayak Jakarta versus Everybody, Naga Bonar. Naga Bonar jadi 2. Itu udah ada yang ketiga, udah dibikin kemarin aku sama Om Deddy udah syuting. Cuman aku tanya Om Deddy mau ditayangin gimana, kapan gitu, belum tahu, lihat keadaan gitu. Jadi itu Bung Deddy Miswar juga yang main. Iya, Naga Bonarnya sekarang ceritanya aku kasih sedikit bocoran ya. Jadi Naga Bonar kan punya anak Bonaga. Bonaga jatuh cinta sama Monita waktu di Naga Bonar jadi 2 ini kan ngejar-ngejar Monita, akhirnya dapet lah gitu, kita menikah. Sekarang punya cucu, punya anak si Monita dan Bonaga, namanya Monaga. Monaga. Monaga ini cewek, tetapi kelakuannya kayak opungnya, si Naga Bonar Bangor ini. Ini ya disitulah mulai konflik ceritanya gitu. Nah ya udah, kalau kegagalan yang lain, ya aku nggak bilang itu kegagalan sih Bang Yos. Kalau aku bilang ya memang jodohnya udah habis saja buat aku. Kegagalannya itu juga kegagalanku juga, karena aku saksi. Saksi pernikahan aku. Aduh. Tapi sekali lagi oke ya, semua itu adalah perjalanan hidup, perjalanan hidup itu ada aja kayak perjalanan gitu ya. hidup. Saya juga nasihatin kamu di forum ini juga. Iya. Seperti saya katakan, kegagalan itu adalah hanya keberhasilan yang tertunda saja. Gitu. Mudah-mudahan ya Bang. Ya, sebenarnya sih nggak mau. Sebenarnya gini, coba bayangin muda. Untuk memutuskan menjadi janda untuk kedua kalinya perempuan di Indonesia dengan anak 3. It's not easy and it wasn't easy. Tapi daripada balik lagi, anak-anak bisa ngerasa, dan hidup cuma sekali menurutku ya. Dila juga berhak happy gitu. Jadi ya udah. Akhirnya kita ngobrol panjang dan akhirnya kita memutuskan bersama. Tapi terus kemudian kita nggak mau bikin, maksudnya perceraian itu sendiri pasti anak-anak rasa ada yang beda dan pasti ada trauma. Walaupun tapi hubungan masih kita baik. Jadi kita benar-benar co-parenting. Jadi aku kan pernah bercerai yang nggak enak. Orang tua aku juga bercerai, orang tua Dila juga bercerai gitu. Sekarang kita pun bercerai lagi gitu. Nah gimana caranya kita bercerai tetapi tidak seperti kejadian-kejadian dulu. Mulai dari kita cut the cord gitu. Kita lakukan ini pilihan, tapi kita bisa bikin pilihan yang kurang baik ini buat anak-anak menjadi situasi dan kondisi yang baik gitu. Jadi akhirnya ya udah kita baik-baik aja. Jadi masih nengok anak muda. Iya, kita gantian. Kalau aku lagi sibuk titip dong, dia lagi sibuk titip dong gitu. Kita benar-benar bareng. Terus kita pun masih punya bisnis bareng yang masih kita kerjakan bareng gitu. Jadi we're good friends. Iya, itulah perjalanan hidup. Kita sudah dengarkan bagaimana cerita Wulan Guritno ya. Dari kesuksesan ada desain kegagalan, tetapi dia selalu ingin coba dan dia selalu yakin bahwa sesuatu yang dia inginkan pasti ada jalannya, dan aku nggak akan pernah patah semangat gitu ya. Akan saya coba sampai saya berhasil. Itulah kira-kira kunci yang bisa kita tarik. Oleh karena itu
sebagai penutup barangkali Wulan kamu bisa nitip pesan untuk para milenial ya, juga sekaligus sahabat-sahabat Bang Yos yang dimanapun mereka berada. Silakan. Jadi pokoknya buat kalian jangan pernah kehilangan harapan. Terus misalnya kita punya sebuah rencana, terus kita berpikir ini jalurnya lewat mana ya, akan datang lewat mana ya, nggak mungkin. Nah itu jangan sampai kita pernah berpikir seperti itu. Apapun Jangan rencana, pernah mungkin tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kata Muhammad Ali gitu. Ya. Impossible is nothing. Ya, gitu. jadi kita pokoknya semua setiap itu hari mungkin bisa terjadi mungkin. kalau kita yakin. Intinya adalah setiap hari kita harus bangun dan kerjakan sesuatu. Apapun itu, sekecil apapun, jalan. Di saat kita jalan dan melakukan sesuatu, walaupun kasarnya urusannya bukan urusan target kita nggak akan pernah tahu kita ketemu siapa, kita tidak akan pernah tahu kita berpapasan dengan siapa, yang sampai akhirnya itulah jalan yang membuka mimpi kita gitu, jalan untuk kita menuju mimpi kita. So just get up and just do it, do whatever it is. Jangan pernah kayak merasa nggak mampu atau nggak yakin atau semangat itu nggak ada atau hanya leyeh-leyeh di rumah aja. Just do anything, apa aja, pokoknya tiap hari lo bangun, lo kerjain, pasti akan ada hasilnya, nggak mungkin nggak. Pasti jalannya kebuka. Nggak tahu dari mana datangnya, pasti, karena aku udah ngalamin. Iya. Jadi sekali lagi adalah pengalaman adalah guru paling baik. Salah satunya dari Wulan Guritno. Terima kasih Wulan Thank you Bang atas ceritanya ini.